Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Ketua Umum LBH, kontributor dan wartawan. Nama kami Bismar Ginting, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada konten kali ini kami mau share terkait dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh cabang LBHK kami yang ada di Kabupaten Solok dan Solok Selatan, yaitu terkait dengan asusila yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya. Demikian dijelaskan oleh rekan kami pengurus. Bang, izin konfirmasi terkait kasus yang tengah ditangani oleh LBHK Solok dan Solok Selatan saat ini. Bisa jelaskan Bang kronologis tentang kasus yang lagi ditangani oleh LBHK tersebut? Terima kasih, Syah. Itu alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Nanang Rama, Ketua LBHK Solok, Kabupaten Solok Selatan. Saat ini memang betul seperti yang saya bilang tadi, kita dalam tindak lanjut pendampingan kasus dugaan asusila yang terjadi atas nama inisial DZ dengan pelaku inisial IF yang berprofesi sebagai oknum guru di salah satu sekolah negeri SLTA di Kabupaten Solok. Kronologisnya, waktu itu korban pada hari Minggu sekira jam 11 siang tanggal 28 November itu pihak pelaku beralasan meminjam charger kepada korban. Setelah itu pihak pelaku meminta korban untuk mengantarkan charger pinjaman tersebut ke ruangan pelaku. Menurut keterangan pelaku itu, menurut keterangan korban itu, pelaku setelah mengantarkan charger diajak menonton film porno. Dan si korban tidak mau, tetap pelaku memaksa baju korban untuk dibuka. Tiba-tiba pelaku membuka celananya. Setelah membuka baju korban, selang berapa lama si pelaku menumpahkan air maninya di baju si korban. Walaupun si korban melawan, tapi pelaku tetap melakukan pemaksaan yang mungkin pada niatnya untuk bersetubuh dengan si korban. Pada akhirnya, dikarenakan orang tua si korban datang sekonyong-konyong, hal itu si pelaku langsung memakai celananya buru-buru dan korban keluar dari ruangan yang di ruangan peristiwa tadi kejadian. Tak selang berapa lama, si ibu pelaku itu meminta keterangan dari korban, anaknya sendiri, kenapa anaknya ada di ruangan tersebut bersama si pelaku yang berinisial IT tadi. Pelaku menceritakan seperti apa yang diceritakan tadi, karena si korban menceritakan seperti apa yang diceritakan oleh korban kepada kami, kepada orang tuanya, terkait pemaksaan dari tindakan pelaku terhadap dirinya untuk bersetubuh. Untuk sementara ini pihak korban sudah menyampaikan laporan ke pihak kepolisian Resor Polres Arosuka terkait persoalan ini, dugaan tindak pidana asusila yang terjadi tanggal 28 November 2021 di rumah korban pada hari Minggu sekira jam 11 siang, ya. Dan pihak korban melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 8 Desember 2021. Namun pada kenyataannya pihak korban itu baru menerima surat tanda terima laporan itu dengan nomor STT 0501 2022 garing SPKT garing Polres Solok Arosuka. Dan untuk perlu kami sampaikan bahwasanya sejauh ini pihak korban belum menerima BAP dari kepolisian Resort Arosuka. Jadi dalam hal ini kami LBHK wartawan Solok Selatan
sudah menerima surat kuasa dari pihak korban untuk melakukan pendampingan kasus dugaan tindak asusila ini sampai mungkin sampai ke pengadilan. Dan dalam hal ini LBHK Wartawan Solok dan Solok Selatan meminta kepada APH untuk menjerat pelaku dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan dengan ancaman hukuman itu pasal 81 ayat 2 dan ayat 3. Karena yang bersangkutan pelaku itu berprofesi sebagai tenaga pendidik. Jadi kami minta kepada APH untuk mencantumkan ini di BAP-nya nanti untuk menambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok tindak asusila yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Kalau untuk ancaman pokok pasal 81 ayat 2 itu 5 tahun penjara sampai 15 tahun penjara. Karena yang pelaku itu berprofesi sebagai tenaga pendidik, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga, artinya sekitar 20 tahun penjara. Maka dari itu kami mohon kepada APH untuk dapat menjelaskan. Bagus ya, kami mengharapkan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberi penjelasan kenapa dan ada LBHK ini di Kabupaten Solok. Sesuai sebagaimana yang dikatakan Ketua Umum LBHK Wartawan Pusat Ismar Ginting SHMH, dasar dari adanya LBHK Wartawan ini karena banyaknya mandeknya proses hukum di berbagai sektor. Jadi beliau membentuk organisasi ini untuk mudahnya dan efektif serta murahnya proses hukum bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam hal ini kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum publik dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2001 untuk paralegal yang akan mendampingi dan membela hak masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Jadi ke depan kami akan berencana untuk 74 nagari khususnya di Kabupaten Solok. Kita akan merekrut paralegal di setiap nagari untuk kita jadikan pendampingan pelaksanaan program dari beberapa program pemerintahan nagari sebagaimana tercantum itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program, merencanakan pelaksanaan program pemerintahan nagari sampai tingkat provinsi, dan melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat miskin yang terkait persoalan hukum sebagaimana diatur di Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tadi. Jadi harapan kami kepada masyarakat Solok dan Solok Selatan, kami mohon dukungan dan doanya untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi bagi masyarakat dalam mencari keadilan, terutama masyarakat miskin. Dan kami mengajak kita semua untuk menjadi pelopor hukum bagi dengan adanya LBH ini. Terima kasih ya. Baik, sekianlah wawancara saya dengan Ketua Cabang LBHK Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Berangkat dari penuturan Ketua Cabang LBHK Wartawan Solok dan Kabupaten Solok Selatan, tidak ada alasan bagi penyidik ataupun penyelidik dari Polres setempat untuk tidak menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan orang tua korban, karena kami yakin korban trauma secara psikis, di mana korban adalah masih di bawah umur. Terlebih sebagaimana diceritakan oleh Ketua Cabang tadi, setiap hari korban masih ketemu dengan pelaku, di mana pelaku adalah seorang guru, korban adalah seorang siswa di sekolah tersebut. Dan yang paling menarik, Kepala Dinas Pendidikan setempat maupun Bupati setempat segera memindahkan ataupun mencopot
oknum guru yang bejat tersebut, sehingga tidak menambah beban psikis bagi anak selaku korban. Inilah yang kami harapkan, inilah yang kami inginkan dari pihak Polres maupun dari Dinas Pendidikan, agar sesegera mungkin mengambil sikap, karena kejadian ini sebagaimana yang disampaikan pengurus tadi, yaitu sekitar Desember, tapi sampai hari ini pelaku masih tetap di sekolah tersebut dan korban juga masih tetap bersekolah di sana. Setiap hari mereka ketemu, tentu menjadi beban psikis buat korban. Untuk itu segera kepala dinas mengambil sikap. Di pihak lain, aparat penyelidik ataupun aparat polisi, kalau memang kesulitan mencari alat bukti, kami rasa hukum tidak dibuat mentok dalam konteks menemukan apakah tindakan tersebut mengandung unsur pidana atau tidak. Jelas tadi diuraikan oleh pengurus cabang kami bahwa terjadi sudah tindak pidana, namun mungkin penyelidik agak kesulitan mencari alat bukti ataupun saksi. Untuk itu penyelidik dapat meminta keterangan ahli bagaimana psikis anak saat ini, bagaimana keterangan yang disampaikan oleh terlapor, apakah mengandung kebohongan atau keterangan yang tidak benar. Itu bisa dimintakan dari para saksi ahli, sehingga saksi ahli bersama dengan keterangan korban itu sudah merupakan dua alat bukti, sehingga persoalan ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Status terlapor itu bisa ditingkatkan menjadi status tersangka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Teruslah teman-teman cabang LBHK di Solok maupun Solok Selatan serta di Samosir, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Kota Palembang, Pekanbaru, Batam, Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan lain-lain sebagainya. Berikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, karena memang penegakan hukum saat ini butuh pendampingan dari teman-teman para wartawan yang sudah kami bentuk organisasinya, itu Lembaga Bantuan Hukum. Kita dilindungi oleh konstitusi. Permen Kumham nomor 3 tahun 2021 sudah jelas terkait mengenai dasar hukum teman-teman dalam konteks memberikan bantuan kepada publik, ya. Tetapi perlu digarisbawahi, jangan pernah meminta apapun dari pemohon bantuan hukum, karena kita tahu saat ini pemohon bantuan hukum sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah dari kelompok yang tidak mampu. Inilah yang kami harapkan. Untuk itu seruan kami juga kepada teman-teman wartawan dimanapun berada, mari kita bergabung di sini, mari teman-teman bergabung di sini, segera buka cabang di kabupaten kota di mana teman-teman berada. Mari kita kawal penegakan hukum agar penegakan hukum itu benar-benar bisa cepat, murah, dan transparan, karena itu yang diinginkan oleh publik saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Lembaga Bantuan Hukum, kontributor dan wartawan, terkhusus cabang LBHK wartawan yang ada di Solok dan Kabupaten Solok Selatan.